Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok judul saya ini nyeleneh? Sri Mulyani, Menteri Keuangan, seharusnya memakai logika Anies Baswedan dalam mengurus ekonomi negara ini, mengurus keuangan negara ini. Kemana-mana ini. Logisnya gimana? Saya terangkan pelan-pelan kepada kawan-kawan. Saya pun menerangkannya agak kesulitan, tapi sudah nampak terang sama saya di kepala saya. Begini, logika Anies yang tak sesuai dengan umum kemarin itu apa? Contoh, Anies mengatakan, Anies dituding turun kelas waktu mencalon menjadi gubernur Jakarta. Kan itu yang publik mengatakan, para pengamat, bahkan mungkin dari pendukung Anies Baswedan juga mengatakan begitu, turun kelas itu menjadi gubernur. Anies Baswedan kan logikanya itu tepat, dan terakhir kita akhir-akhirnya mengerti. Yakin, kita kadang-kadang pun mengatakan, oh iya ya, turun kelas. Tapi Anies Baswedan melogiskannya. Logikanya bagaimana? Seperti Prabowo waktu mencapres 2 kali, kemudian menjadi Menteri Pertahanan, turun kelas kah itu? Nah, ini sebenarnya logikanya begini kepada masyarakat. Itulah yang dikatakan oleh Anies Baswedan, bahwasanya tidak ada istilah turun kelas itu. Itu salah, anggapan yang salah, cara yang salah seperti itu. Tidak ada istilah turun kelas, naik kelas dalam berdemokrasi. Kan itu yang secara sederhana, artinya kita pun kadang-kadang bingung juga. Tapi Anies Baswedan mampu menjelaskan kepada kita, karena tidak mungkin ada turun kelas, masa ada kelas-kelasnya juga, kan kira-kira begitu. Nah, dalam masalah ekonomi, kenapa saya katakan Sri Mulyani seharusnya mencontoh logika Anies Baswedan dalam mengurus ekonomi negara? Lah, bukankah dalam mengurus ekonomi itu bilangan matematika pasti logis dan segala macamnya? Ya, betul. Tapi apakah logis kita mengurus negara ini besar pasak daripada tiang? Itu sebenarnya tidak boleh. Logika kita dibalik-balikkan selama ini. Di mana belanja negara ini harus tekor dari yang masuk. Logika sederhana kawan-kawan, berumah tangga atau pribadi sendiri. Uang masuk kita, gaji kita tiap tahun, tiap bulan cuma 100 ribu. Masa pengeluaran kita rencanakan 150 ribu atau 200 ribu. Logikanya di mana itu? Tentu kawan-kawan bertanya, bagaimana caranya uang masuk kita ini sudah sekian sekarang? Kenapa? Dan pengeluaran kita sudah sekian. Besar pasak daripada tiang. Ya, kan sangat sederhana kawan-kawan. Sangat sederhana logikanya. Logika Anies itu harus dipakai. Kenapa? Dalam keadaan sekarang ini. Saya tunjukkan kepada kawan-kawan kenapa hal itu harus dilakukan sekarang. Uang masuk kita 3.180 triliun setahun. Direncanakan baru itu. Kemudian pengeluaran kita sudah dipatok 3.600 triliun. Artinya yang 400 triliun lebih kurang ini akan dihutang. Udah direncanakan hutang. Itu kan harus dibayar nanti. Untuk masa panjang, ini cara lontong pecal namanya mengurus negara ini. Cara lontong pecal. Jadi kalau begitu pengeluaran harus segitu juga. Oke, minta Prabowo misalnya dia sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani atau Anies Baswedan kita letakkan menjadi Menteri Keuangan. Logis cara berpikirnya. Oke Pak Prabowo, kita kan masuk uang 3.000 triliun. Berapa ingin Pak Prabowo masuk uang pengeluaran uang? 4.000 triliun. Oke, kita tak boleh berutang kan Pak? Ya jangan berutang, karena prinsipmu kan tidak boleh berutang. Uang masuk harus sama dengan uang keluar. Sekarang begitu keadaannya, kemustahilan terjadi. Oke Pak Prabowo, siap, saya akan laksanakan. Nyata-nyata uang kita cuma 3.000 triliun masuknya dari pajak, dari yang lain-lain sebelum kita periksa pajak. Misalnya kata Anies Baswedan, saya akan sanggupi itu Pak, tapi harus ada satu syarat yang harus saya lakukan. Dan Bapak harus menyetujui, apapun syaratnya saya setuju Anies. Kamu memang jempolan dalam hal ini. Oke, satu Pak, undangkan sekarang perampasan aset. Undang-undang perampasan aset harus Bapak berlakukan sekarang. Oh, kenapa begitu Nis? Ya kita bisa mengambil yang 1.000 triliun yang kekurangan tadi. Itu kan sangat sederhana kawan-kawan. Kawan-kawan, kata Anies Baswedan kepada Pak Prabowo, itu kan 1.000 triliun kerugian di Pertamina sekarang Pak. Oh iya juga Nis ya, 1.000 triliun kita rampas asetnya. Karena aset itu harus dirampas. Itulah gunanya undang-undang perampasan aset. Apa Pak Prabowo tak mengerti dalam hal ini? Oh saya mengerti Pak Anies. Oke lah, kita undangkan undang-undang perampasan aset. Langsung kita sita itu semua. Jadi lengkap semua. Nggak perlu lagi pusing-pusing kita. Nggak perlu ngutang-ngutang kan, Nis? Oh iya, Pak. Nah, ya begitu. Itu caranya, Pak. Nggak perlu kita hutang seperti Sri Mulyani ini. Dulu-dulu. Nambah hutang nanti. Bangkrut negara kita nanti. Sekarang kita malahan kita tambah lagi perampasan aset dari mana-mana. Kita hajar koruptor-koruptor itu semua. Kita bayar lunas hutang-hutang kita itu semua, Pak. Oh, mantap juga kok, Nis. Itulah bayangan saya. Kalau Anies Baswedan disuruh melogiskan keadaan sekarang dengan cara dia diangkat menjadi Menteri Keuangan, Prabowo harus setuju dengan dia.
Makanya Anies Baswedan ini logikanya jalan dan itu dilakukannya, nggak seperti sekarang. Utang-utang terus, siapa yang bayar nanti? Anak cucu kita bro. Oke?